Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hakim dari Prodi Manajemen kelas MJ101 dengan nomor induk mahasiswa 210201010178. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan eceran barang dan jasa mata kuliah Ekonomi Mikro. Di dalam PPT kali ini terdapat beberapa daftar isi. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua proses, kemudian about pedagang eceran barang dan jasa, serta yang terakhir adalah conclusion atau kesimpulan. Yang pertama introduction. Pedagang eceran merupakan pedagang dalam melakukan penjualan kembali baik dari barang ataupun bekas, terutama ditujukan kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan maupun rumah tangga dengan melalui toko, kios, mall order, pedagang keliling, dan koperasi konsumsi. Kategori ini dapat meliputi kegiatan ekonomi atau lapangan usaha di bidang perdagangan eceran dari berbagai jenis makanan, minuman, dan barang, dengan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan eceran tersebut. Kategori jasa perdagangan eceran tersebut berada pada bentuk atau struktur pasar persaingan monopolistik, dikarenakan jumlah produsen yang banyak dan banyaknya produk yang diferensiasi. Pasar persaingan monopolistik. Pengertian pasar persaingan monopolistik yaitu sebuah bentuk pasar di mana ada banyak produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir sama, tetapi memiliki beberapa perbedaan. Hal itulah yang menjadi ciri khas dan produk yang dijual oleh setiap produsen. Kemudian ciri-ciri dari pasar persaingan monopolistik yaitu yang pertama adalah perusahaan tidak efisien secara alokasi dan produktif. Yang kedua, perusahaan menghasilkan produk yang berbeda. Yang ketiga, memberi kebebasan masuk dan keluar bagi perusahaan baru. Yang keempat, perusahaan menghasilkan laba normal dalam jangka panjang. Serta yang terakhir adalah perusahaan memiliki permintaan harga yang tidak elastis. Kemudian manfaat pasar persaingan monopolistik adalah 1. Masyarakat lebih mudah mencari kebutuhan barang dan jasa. Kedua, masyarakat dapat mencari barang yang terbaik di dalam pasar persaingan monopolistik. Yang ketiga, harga barang dan jasa dalam pasar persaingan monopolistik lebih murah. Yang keempat, memberikan banyak keuntungan bagi konsumen untuk membeli produk yang terbaik baginya. Serta yang terakhir adalah barang atau jasa lebih mudah dijumpai oleh konsumen karena barang sehari-hari sudah tersedia. Perbedaan pedagang besar dan pedagang eceran. Perbedaan pedagang besar dan eceran dapat dilihat dari segi harga produk yang dijual. Pedagang besar atau grosir menjual barang atau jasa dalam jumlah yang banyak, tapi dengan harga yang lebih murah kepada pengecer. Sedangkan untuk pedagang eceran menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih mahal kepada konsumen akhir. Fungsi dari perdagangan eceran atau retail adalah yang pertama, memindahkan hak milik barang kepada konsumen akhir. Hal tersebut merupakan target market retailer konsumen akhir yang akan memakai barang atau jasa tersebut. Yang kedua adalah mengubah produk itu ke dalam bentuk yang lebih menarik, baik dari segi desain, harga, rasa, dan kualitasnya. Yang ketiga, membeli dan juga menyimpan barang atau yang dimaksud yaitu membeli barang dari pedagang besar secara grosir, kemudian disimpan sambil dijual dalam bentuk eceran. Yang keempat, memudahkan konsumen dalam membeli barang, yang artinya pedagang eceran beroperasi atau menjual dagangannya di tempat yang mudah, kemudian dijangkau dan di pusat keramaian. Serta yang terakhir yaitu memberikan layanan purna jual produk tertentu, serta juga ikut menangani keluhan konsumen. Tujuan dari pedagang eceran barang atau jasa adalah yang pertama, sebagai penutup eksistensi barang dari manufaktur di pasar konsumen. Yang kedua, dijadikan sebagai tempat rujukan guna mendapatkan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Yang ketiga, sebagai perantara antara distributor dengan konsumen akhir. Serta yang terakhir adalah menyediakan pertukaran nilai tambah dari produk. Jenis-jenis pedagang eceran. Yang pertama yaitu pasar swalayan atau supermarket. Pasar ini dirancang untuk melayani sebuah kebutuhan baik di bidang barang, jasa, makanan, dan minuman. Yang kedua adalah toko besar, yaitu ruang penjualan yang berukuran sekitar 35.000 kaki persegi yang ditujukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan konsumen. Kemudian yang terakhir adalah toko serba ada, yaitu toko yang memiliki beberapa lini produk seperti pakaian, perlengkapan rumah, dan barang kebutuhan keluarga dengan masing-masing produk yang ditempatkan oleh pedagang khusus untuk pembeli khusus. Karakteristik dari pedagang eceran yaitu berhadapan langsung dengan konsumen, kemudian menyediakan berbagai produk dan menjual barang dalam jumlah satuan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pedagang eceran yaitu adalah yang pertama dari lokasi usaha. Faktor utama yang wajib diperhatikan dalam pedagang eceran adalah dari segi lokasi usaha. Fasilitas umum yang memadai dapat menjadi pendorong minat calon pembeli untuk berbelanja di pedagang eceran. Kemudian dari segi perizinan juga penting dalam kesuksesan kegiatan usaha untuk memastikan lokasi merupakan bukan tempat yang sengketa. Kemudian adalah dari segi harga dan suasana.
Sebagai pedagang eceran harus mematok harga yang standar agar calon konsumen tidak pindah ke toko lain apabila harganya tinggi dan sedikitnya perolehan keuntungan apabila penentuan harga yang terlalu murah. Kemudian ini adalah dari suasana tempat usaha. Suasana yang nyaman dapat mendorong minat calon konsumen untuk datang ke toko tersebut. Tips memulai pedagang eceran. Yang pertama yaitu pedagang eceran harus dapat memberi beberapa kode khusus pada setiap item barang agar memudahkan kita untuk mengingat dan memperkirakan jumlahnya. Yang kedua, harus memastikan untuk melakukan pengecekan rutin dengan menggunakan sistem first in first out dengan tujuan agar tidak ada barang yang terbuang. Yang ketiga adalah jangan menampilkan semua barang yang dijual dalam display, tapi pilihlah beberapa item saja yang dapat laku di pasaran dan sisanya disimpan di gudang persediaan untuk mencegah risiko terjadinya pencurian. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan dari PPT ini adalah perdagangan eceran merupakan suatu usaha atau bisnis yang menjual berbagai macam produk dengan cara ecer. Bisnis atau usaha tersebut berjalan dikarenakan struktur-struktur dasar yang mempengaruhi alur jual beli produk. Usaha atau bisnis ini memiliki karakteristik, tujuan, manfaat, jenis, perbedaan, serta fungsinya tersendiri. Baik, itu tadi merupakan presentasi dari PPT ini. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.